tahun 2021 angkatan kedua di LPTK Universitas Papua. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 2, tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua secara daring atau online. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Doa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadirannya ya. Ini kan seharusnya ada 9 orang. Tinggal 2 lagi. Ini Kristina belum bisa masuk karena terkendala sinyal juga. Dan ada Mandala ya. Mandala juga nih belum bisa masuk. Ya tidak apa-apa, nanti semoga bisa masuk ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. alhamdulillah ya. Iya, yang paling penting kita harus menjaga kesehatan di masa pandemik seperti ini ya. Dengan menerapkan protokol kesehatan. Apa protokol kesehatannya? Ada 6M. Apa yo? Cuci tangan, pakai masker. Pakai masker. Ya, lalu apa lagi? Pakai sabun. Menjaga jarak. Menjaga jarak, ya. Lalu ada lagi? Ada 6. Jangan berkerumunan. Ya, menjauhi kerumunan. Lalu ada yang tahu lagi? Mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama. Itu namanya 6M ya, protokol kesehatan. Selanjutnya kita akan memulai pembelajarannya. Ya, Ibu akan menayangkan PowerPoint-nya ya. Yang perlu kalian siapkan yang pertama ada buku paket siswa, sudah ada kan ya? Kalian sudah punya buku tema 1, lalu juga ada bahan ajar, LKPD, dan juga alat tulis ya. Sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Pancasila, berkorban untukmu. Pancasila bersama Selanjutnya Ibu mau bertanya nih, kemarin kalian belajar tentang apa ya? Kemarin belajar tentang apa? Ya, lalu ya, ada yang masih ingat? Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, betul sekali. Sila kelima bunyinya bagaimana ya? Keadilan sosial di seluruh Indonesia. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang Pancasila dan juga kalimat. Tetapi kita belajar tentang kalimat penolakan ya. Jadi Ibu berharap setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa menganalisis ya kalimat penolakan yang terdapat pada teks. Ya, nanti Ibu sajikan teks, kalian dapat menganalisis kalimat penolakan
yang ada di dalam teks. Selanjutnya kalian juga dapat memperagakan ya teks percakapan yang kalian buat yang mengandung kalimat penolakan bersama dengan teman-teman ya. Kalian juga bisa menganalisis sikap yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Kalau kemarin kan di sekolah ya, sekarang di masyarakat. Lalu selanjutnya Ibu juga berharap kalian bisa menulis cerita pengalaman yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Ya, Bu. Ya, selanjutnya ada pembagian kelompok. Nanti kalian diskusi tentang LKPD yang Ibu berikan melalui breakout room. Oke, selanjutnya ini ada video. Nanti kalian amati videonya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita mengamati video dulu. Ya, Bu. Pemandangan sungai di sekitar Pasar Induk Rawa Indah. Sampah-sampah ini lagi-lagi memadati sungai bawah kolong jembatan Pasar Ikan Rawa Indah. Ironisnya, ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah menjadi masalah yang berlarut-larut. Entah dari mana datangnya tumpukan sampah ini. Namun yang jelas kondisi tersebut sangat tidak mencerminkan Kota Bontang yang selama ini kerap mendapat predikat kota bersih. Sampah-sampah yang didominasi sampah plastik ini turut meresahkan masyarakat dan pedagang, lantaran bau tidak sedap yang ditimbulkan. Dalam video amatir ini, tampak warga tengah berjibaku membersihkan timbunan sampah yang terbawa oleh derasnya air selokan. Air selokan tersebut berasal dari kali kecil yang berasal dari Kampung Sukabirus, Desa Gadok, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan mengalir ke kawasan Kampung Gadok RT 2 RW 1. Luapan air tersebut disinyalir karena adanya penyempitan saluran air akibat pembangunan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Setelah kalian melihat video tadi, Ibu mau tanya, masalah apa yang terjadi di dalam video yang kalian lihat? Banyak sampah, Bu. Banyak sampah, Bu. Airnya macet, Bu. Iya, banyak sampah. Sampahnya di mana? Di got. Dari mana sih sampah itu? Orang buang sampah sembarangan, Bu. Orang buang sampah sembarangan, Bu. Iya, betul sekali yang dibilang Rahmat dan siapa tadi yang bilang buang sampah sembarangan? Iya, jadi apa yang dikatakan kalian itu benar ya.
di sini sampah itu muncul dan banyak sekali di saluran air atau got disebabkan karena orang yang membuang sampah sembarangan. Boleh nggak sih kayak begitu? Enggak, tidak boleh. Ya, Bu. Tidak boleh ya sayang. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di got atau di saluran air? Karena itu mencemar lingkungan. Banjir. Lalu apalagi mencemari lingkungan? Ya, lalu Pencemaran. tadi sudah pencemaran. Lalu apa yang terjadi ketika sampah itu menumpuk di saluran air? Bau busuk. Bau busuk. Bau busuk, iya pasti dong ya, sampah kan bau. Lalu apa lagi? Apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Siapa tadi yang menyebut banjir? Saya, Bu. Oh, Reski ya? Ya. Tidak sedap dilihat. Kalau kita membuang sampah di got, nanti akan banjir. Iya. Tadi sudah ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Christina. Jika kita membuang sampah sembarangan, apalagi kita buangnya di got, di saluran air, nanti sampahnya akan menumpuk, lalu si air ini tidak akan jalan. Ya, ketika ada hujan, itu tidak akan mengalir karena terhambat dengan tumpukan sampah yang mengakibatkan banjir, gitu ya. Nah, solusinya bagaimana supaya tidak banjir? Atau supaya tidak ada penumpukan sampah. Kerja bakti, Bu. Ya, kerja bakti ya. Kerja bakti untuk mengambil sampah tersebut. Lalu juga yang paling penting kita tidak boleh apa? Membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, buang sampahnya di mana? Sembarangan. Kalau mau buang sampah di mana? Di tempat sampah, Bu. Di sini ada teks percakapan ya terkait dengan sampah juga. Siapa yang mau menjadi Udin? Kita akan bermain peran. Siapa yang mau jadi Udin? Siapa? Oriza? Oh, Oriza. Oriza yang mau jadi Udin. Lalu siapa lagi yang jadi Edo? Saya, Bu. Oh, Rahmat. Siapa yang jadi Badu? Aku, Bu. Reski katanya. Ya, jadi kita mulai ya bermain perannya. Coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Iya, anehnya airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got, aku tidak mau. Got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi got yang dapat dan sampah akan membuat aliran air sehingga meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong, kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju dong. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Ya, tadi teman-teman kalian ini sudah membacakan teks percakapannya ya dengan bermain peran. Ada yang menjadi Udin, Edo, dan juga Badu. Nah, di dalam teks ini berbicara tentang apa ya? Sampah, Bu.
Sampahnya di mana? Ikut, Bu. Lalu di sana ada yang mengajak untuk membersihkan. Siapa itu yang mengajak membersihkan? Udin. Tadi siapa yang menyebut Udin? Ina, Bu. Iya, betul sekali Kriswina. Jadi tadi yang mengajak untuk membersihkan got adalah Udin. Lalu ada yang setuju apa ada yang menolak? Setuju, Bu. Ada yang setuju, Bu. Iya, ada yang setuju. juga, Bu. Ada yang menolak. Iya, jadi di dalam teks percakapan ini ternyata ada kalimat penolakan. Mana yang termasuk kalimat penolakan? Aku tidak mau, ah. Ya, itu siapa yang mengucapkannya? Aku tidak mau, ah. Badu, Bu. Ada lagi kalimat penolakannya? Aku kurang setuju. Ya, coba ada yang bisa mencontohkan lagi nggak selain di dalam teks percakapan ini kalimat penolakannya? Kristina, Kali saja ya. kalian sudah belajar kalimat penolakan. Nah, ada 2 gambar di sini. Coba lihat gambar yang pertama. Sedang apa itu? Sedang kerja bakti, Bu. Ya, bekerja bakti, saling membantu sesama yang lain ya. Iya, saling membantu dalam kerja bakti ini termasuk sila keberapa? Kedua, Bu. Iya. Jadi di sini di gambar yang pertama itu kan ada kerja bakti, mereka saling membantu untuk membersihkan sampah yang ada di got. Ya, itu termasuk pengamalan Pancasila sila kedua di masyarakat. Ya. Nah, selanjutnya di gambar kedua coba kita lihat di situ ada gambar tentang apa ya? Mereka tidak bisa kerja bakti, Bu. Karena ingin beribadah, Bu. Jadi ada keluarga yang terlambat untuk mengikuti kerja bakti karena mereka pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, sikap warga di sini bagaimana? Baik, Pak. Ya, tidak apa, Bu. Ya, mereka menghargai perbedaan agama ya, memberikan kesempatan untuk warga yang lain melaksanakan apa? Ibadah, Bu. Ibadah, iya. Jadi ketika ada yang menghargai perbedaan agama, lalu juga memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya, itu termasuk pengamalan sila keberapa? Sila pertama, Bu. Iya, sila ke-1, pintar sekali ya. Jadi sila ke-1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan Tuhan dan juga ibadah. Begitu ya. Di bawahnya ini ada gambar lagi. Ada gambar lagi nih. Ada kata apa di situ disebut? Yang ini gambar kedua tapi yang bawahnya. Sejenak, Bu. Ya, mari kita beristirahat sejenak. Jadi ada yang memberi kesempatan untuk beristirahat ya, memberi haknya untuk istirahat. Nah, itu termasuk pengamalan sila keberapa? Sila kedua, Bu. Iya. Sila kedua ya anak-anak. Punya permainan yang kemarin, masih ingat permainannya? Ingat, Bu. Yang dor, masih ingat nggak? Masih, Bu. Kalau Masih. bilang dor, jawabnya? Iya. Kalau ibu bilang bung, Aduh. iya. Kalau ibu bilang dor. Tidak kena. Nggak kena. Tuh kayak Kristina, nggak kena gitu. Sekali lagi, dor. Tidak kena. Lihat lagi ya gambarnya, gambar nomor 1. Saling menghormati
antara agama, Bu. Iya, betul sekali yang dibilang oleh Elena. Saling menghargai perbedaan agama ini merupakan pengamalan sila keberapa? Sila ke-1, Bu. Ya, lanjut ya. Jadi, gambar ke-1 dan gambar kedua merupakan contoh pengamalan sila Pancasila keberapa? Ke-1. Lanjut, yang gambar nomor 3 lagi apa itu? Jenguk orang sakit, Bu. Ya, lalu yang keempat gambarnya apa? Memberi bantuan yang terkena bencana. Gambar ketiga dan gambar keempat termasuk sila pengamalan Pancasila yang keberapa? 2, Bu. Kalian nanti akan berdiskusi ya di dalam breakout room dengan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, kalian sudah ada kan LKPD-nya ya? Ya. Nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian dan Ibu akan menilai kerjasama kalian bagaimana di dalam diskusi, lalu tanggung jawabnya, lalu disiplinnya ya, apakah baik atau kurang baik gitu ya. Dan juga kalian harus aktif di dalam diskusi yang ada di breakout room ya. Iya, halo, assalamualaikum anak-anak. Nah, di sini kalian kelompok 1 ada Elena, Rahmat, dan Bintang. Silahkan yang sudah mengerjakan LKPD-nya disampaikan pendapatnya mengenai LKPD. Yang pertama tadi LKPD-nya membuat teks percakapan. Ada yang sudah membuat teks percakapan? Sudah, Bu. Ya, silahkan coba Elena. Ide Elena ini bagaimana? Percakapannya seperti apa biar teman-temannya tahu ya? Caca. Hai Elena. Halo Caca, ada apa? Caca, aku ingin menawarkanmu kue. Aku bawa 2 dari rumah. Maaf Caca, aku tidak mau. Aku juga bawa bekal dan isinya sama sepertimu. Caca. Oh, seperti itu. Mari kita makan bersama. Ayo. Rahmat sudah buat belum? Udah, Bu. Coba Ibu mau dengar teks percakapan yang Rahmat buat. Coba lihat lapangannya kotor sekalian. Mari kita bersihkan. Maaf ya, saya tidak bisa ikut membersihkan lapangan. Iya, coba Ibu mau dengar punya Bintang. Apakah kamu ikut main denganku? Maaf Bintang, aku main. Jadi kalian bisa pilih mau yang punya Elena, Rahmat, atau Bintang, gitu tentukan. Mau yang punya siapa? Elena, Bu. Elena, ya udah. Kelompok 1 punya Elena ya. Nanti Elena kasih tahu lagi. Elena nanti mau baca yang mana, lalu teman Elena baca yang mana.
Selamat pagi semua, namaku Elena Agustin Simbolon dari kelompok 1. Ingin presentasi tentang percakapan, kalimat penolakan. Rahmat. Hai Elena. Halo Rahmat, ada apa? Aku ingin menawar kue. Maaf Rahmat, aku tidak mau. Aku juga bawa bekal dan isinya sama sepertimu. Oh, seperti itu. Mari kita makan. Ayo, Rahmat. Ya. Sudah, Bu, sekian. Ya, terima kasih Elena, Rahmat. Jadi, kelompok 1 sudah mempresentasikan dan memperagakan kalimat teks percakapan yang mengandung kalimat penolakan. Bagaimana yang lain? Apakah yang diperagakan oleh Elena dan Rahmat ini sudah mengandung kalimat penolakan? Tidak Bu. Iya, tadi coba yang lain Ibu mau tanya. Kalimat penolakan yang disebutkan Elena yang mana? Tidak mau. Ayo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2. Aku dan teman-temanku di rumah senang bermain masak-masakan. Kami membawa mainan dari rumah masing-masing. Saat azan asar tiba, aku dan Sila izin sholat asar dulu. Caca dan Alexa menunggu aku dan Sila sholat. Lalu kami bermain lagi. Iya. Bagaimana yang lain? Apakah yang dijelaskan oleh Oriza betul? Itu merupakan pengalaman dari sila ke-1? Benar, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan di jalan dekat rumahku. Warga datang berhamburan untuk membantu para korban. Pak RT meminta warga mengantar korban ke rumah sakit. Ada juga menghubungi keluarga korban. Untungnya korban hanya mengalami luka ringan. Iya. Bagaimana yang lain? Apakah yang dijelaskan oleh Kristina sudah betul, termasuk cerita pengalaman sila kedua Pancasila di masyarakat? Iya, betul ya. Jadi saling membantu ya Kristina ya, sesama masyarakat, gitu ya. Nah, tadi kalian sudah diskusi dan juga kalian sudah mempresentasikannya. Tadi Ibu menilai di dalam diskusi kerjasamanya kelompok 1 sudah bagus ya. Jadi semuanya menyampaikan pendapatnya ya. Nah, lalu ketika kalian presentasi juga sudah bagus, sistematis ya. Elena, Kristina, Rahmat dan juga Oriza tadi ya yang presentasi ya sudah bagus. Mari kita membuat kesimpulan. Sila ke-1 sama sila kedua, Bu. Kalimat penolakan, Bu. Kalimat penolakan itu apa artinya? Merupakan kalimat yang isinya menolak ajakan atau pemberian sesuatu, biasanya diserta dengan kata maaf, tidak, dan lain-lain.
Di atas. Selanjutnya, setelah kalimat penolakan, kalian belajar lagi tentang apa? Sila 1 dan 2. Iya, sila ke-1. Pengamalan sila ke-1 di masyarakat. Contohnya apa? Menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Sila keberapa lagi? Kedua, Bu. Kedua. Contohnya apa? Gantung apa lagi? Kesulitan. Setelah kalian belajar ini, adakah yang tidak dimengerti? Apakah sudah mengerti semua materi hari ini? Sudah? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ya, iya. Baik, kalau sudah mengerti, nanti kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Nah, linknya Ibu kirim ke WA Group. Seperti biasa ya, mengerjakan evaluasi pembelajaran melalui Google Formulir. Kalian kan sudah pernah ya menggunakan itu. Nanti kalian isi. Soalnya itu berupa pilihan ganda. Ada 6 pilihan ganda dan 2 yang esai. Ya, nanti kalian kerjakan dengan hati-hati dan juga benar supaya nilainya 100. Oke? Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Amin.